I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Tujuan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi perlu diketahui oleh setiap mahasiswa. Hal ini karena penerapan pendidikan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat pendidikan Pancasila dalam mata kuliah yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada generasi muda. Secara umum, pendidikan Pancasila dalam mata kuliah yang memberikan pedoman dalam mengkaji dan memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara. Ini termasuk mata kuliah wajib yang diajarkan di hampir perguruan tinggi, baik untuk PTN, PTS, UIN, Politeknik, dan lainnya. Agar lebih memahami tujuan pembelajaran mata kuliah ini, simak penjelasan berikut. Penjelasan 2. Kurikulum pendidikan tinggi wajib berisi mata kuliah tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. Mengutip buku Pendidikan Pancasila oleh Heru Nurgiansa 2021, pendidikan Pancasila adalah ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya ideologi negara yang terdiri dari 4 landasan dalam proses pengajarannya, yakni mencakup landasan yuridis, historis, filosofis, dan kultural. Pendidikan Pancasila mampu menciptakan karakter individu yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan ini juga mampu menanamkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yakni sebagai berikut. Menjadi sarana untuk mengerti dan mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, mengamalkan setiap sila dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara maupun ideologi bangsa, mengembangkan karakter manusia yang Pancasilais baik dalam pikiran, sikap maupun tindakan, memberikan penghayatan terhadap nilai Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga NKRI, membimbing mahasiswa di perguruan tinggi agar bisa menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan menemukan solusi atas berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Membentuk sikap dan mental mahasiswa yang dapat mengindahkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan tanah air, kesatuan bangsa, dan penguatan masyarakat yang demokratis, adil, dan bermartabat. Landasan pendidikan Pancasila. Untuk mengetahui tujuan pendidikan Pancasila, perlu pahami dulu landasan pendidikan Pancasila. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Berikut penjelasannya. Landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karena disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati tersebut. Landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila.
Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.